Ilmu yang dengan ilmu itu Allah menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Maka konsekuensinya ya diikhtiarkan untuk diamalkan sedikit demi sedikit. Al-i'rad an majalisi al-laghwi, menghindari majelis-majelis yang di dalamnya terdapat kesia-siaan. La tata'u bisad man yamshawna fi nadihim al-munkar. Janganlah kalian menapakkan kaki kalian. Kalau arti gampangnya ya janganlah melangkahkan kaki menuju ke tempat-tempat yang di tempat itu terjadi kemungkaran. Misalkan campur baur laki dan perempuan, maka ayo mohon maaf ya, nampaknya tidak bisa dihindari, tapi yuk bismillah dilatih sedikit demi sedikit. Saya kemarin habis hari Rabu, hari Selasa, hari Senin habis kajian di Al-Maghfirah pindah ke Araya, kemudian setelah itu maghribnya di Al-Ghifari terus ke Saujajar live the show. Itu menjelang maghrib saya kan sudah siap-siap, saya cari tempat di mana saya mau nulis materi, saya mau coret-coret buku saya, mau nambah segala macam. Tidak dapat tempat, akhirnya saya duduknya di kafe juga, daerah Suhat saya, tapi kafe yang sepi, motor larang tapi yang murah-murah nggak masuk. Nah, walaupun itu seharusnya tidak boleh dihindari. Nah tapi mau apa lagi? Di mobil tidak nyaman, kayak nekuk buku, tidak bisa kita buka internet segala macam, susah. Akhirnya sudah mau tidak mau. Padahal yang semacam itu seharusnya dihindari, bukan seharusnya. Yoleh isop tinggalan. Ya di dalam majelis-majelis itu terdapat apa? Kemunkaran. Anda tulis dalilnya surat Al-An'am. Anda tambahkan di situ surah Al-An'am ayat 68. Surah apa? Al-An'am ayat yang ke 68. Barakallahu fiik. Ayatnya kurang lebih, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalaulah kamu sedang duduk melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami tapi membicarakannya untuk memperolok. Jadi majelis yang di dalamnya syariat Allah digunakan sebagai bahan olokan. Apa Allah berfirman? Fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Pergi, tinggalkan mereka. Itu solusinya. Pergi. Sampai mereka berhenti dari perbuatannya itu dan mereka berbicara dengan tema yang lain. Kalau sekarang, mohon maaf ya, boleh tidak disampaikan? Boleh. Tahu jawab Pusri apa? Kalau sekarang, mohon maaf ya, mungkin majelis seperti stand up comedy. Itu yang dipakai mainan apa? Agama Islam. Masih ingat antara Coki Pardidi dengan Tretan Muslim yang mencampurkan antara kurma dengan daging babi. Kalau sekarang kalau gini, ini sunnah, ini haram. Terus kalau dicampur, bagaimana? Terus macam-macam. Memang passion mereka itu memperolok agama. Semoga Allah berikan hidayah. Allahumma amin. Nah artinya, kalau ketemu yang seperti itu di suatu tempat, di suatu majelis, apa solusi yang Allah berikan? Tinggalkan. Dan ketika Anda mampu meninggalkan, itu mencirikan Anda orang yang berilmu dan keren ilmu. Kalau Anda masih sungkan lah ya opo saya ngejak ngomong besan nih. Besan, tahu besan? Ya berani ninggal kalau yang ngejak ngomong besan?
Ada solusinya. Apa solusinya? Anda alihkan pada pembicaraan yang lain. Misalkan dia ngomong tentang, lah iya wong di Indonesia lo kok cadaran, orang umumnya wong. Langsung Anda, ya mas, sampai cocok poligami gak mas? Langsung dialihkan. Dialihkan tema lah. Ya yang lain lah, udah harus poligami. Nanti kalau ngomong poligami lagi dikira meremehkan lagi ya. Sudah, pindah ke tema yang lain. Dalil yang kedua, Anda buka dalam surah An-Nisa ayat 140. Surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Perempuan. Tidak ada dalam Quran surat Ar-Rijal, tidak ada. Maka perempuan itu dalam Islam betul-betul apa? Siti mewah. Anda itu top, dijaga dalam Islam. Tidak boleh orang sembarangan megang Anda, ngambil Anda, tidak boleh. Dijaga sama Islam. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-140. Ayat berapa? 140. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جميعا. An-Nisa 140. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Maksudnya Allah turunkan di dalam panduan Al-Quran itu ada aturan. Allah turunkan aturan ini di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan pedoman kita, Bu. Jadi kalau sudah Al-Quran tidak diindahkan, terus kita mau pakai pedoman apa? Termo gandul atau apa? Apa selain Quran? Ya sudah ya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Kalau kalian dengarkan, ini aturan Al-Quran. Orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, dibikin guyonan dan dikufuri. Jadi mereka tidak percaya, kemudian ayat-ayat itu dipakai bahan guyon. Apa Allah perintahkan kepada kita semua? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bareng mereka. Tidak boleh duduk bareng mereka. Berarti kalau tidak boleh duduk bareng mereka, kita ngapain? Berdiri. Ya sampai nunggu tak atur ya dikit. Ya sami mawon. Maksudnya jangan duduk bersama mereka, apa? Tinggalkan mereka. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, sampai mereka berpindah pada materi dan tema yang lain. Innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap duduk bareng mereka, maka kalian dianggap sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Boleh jadi orang yang itu kafir, Anda yang ikut-ikutan duduk dianggap munafik, dan nanti Allah kumpulkan di neraka reunian bersama. Na'udzubillah min dzalik. Paham Ibu? Berarti kalau ada majelis yang semacam itu, tinggalkan. Kemudian ini peringatan, tidak boleh datang ke tempat yang di tempat itu ada minuman keras. Maka kalau kita mau ngajak anak istri, kalau Anda mau ngajak anak suami berarti anaknya siapa? Ya anaknya Anda juga ya.
Kalau kita mengajak keluarga, anak-anak keluar, mungkin ya sesekali lah rekreasi. Kapan waktu saya ke Kayu Tangan, nyeneng noponaan, malam-malam, hari apa ya? Hari Minggu malam Senin. Ketemu banyak ibu-ibu, malu saya, aduh. Mungkin sebagian ada di sini mungkin. Ustaz Rifki, noles sana, noles ini saya. Ya kalaupun sesekali seperti itu, ya oleh isu ditinggalkan, tapi ya anak-anak, ada ponaan, ada misanan datang segala macam, yang mereka, ayo kok penasaran yo Kayu Tangan, ini. Termasuk ada bude saya, kakaknya umi saya, selesai masa idahnya, ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian dengar cerita dari teman-temannya, karena bude saya itu kecilnya di Malang, di daerah Kayu Tangan gitu, sama umi saya jalan kaki dari Batu sampai Malang dodolan susu. Nanti pulangnya baru duitnya so digawe numpak angkot. Jadi berhentinya itu di Syarif Al-Qadri, Embong Arab. Nanti jual, termasuk yang langganannya kakek saya beli susu itu, mertuanya Ustadz Abdullah Al-Hadrami yang toko sumber harum itu. Nah kakek saya dulu, waktu saya pertama ceramah di Anur Jagalan, diajak makan ke rumahnya Ami Muhammad Bafana. Dia bilang apa? Biyen sing lungguh kene jidikmu, jidik itu kakek. Saya sing lungguh butuh nih katanya. Subhanallah. Nah akhirnya budi saya ini penasaran. Ayo Ki, kok penasaran sih? Zaman cinianku biyen, di Kayu Tanganku tokone Cino kabeh. Jadi saya jadi warung. Ya, saya kepikiran ini ketok ibu-ibu susah saya ini. Turunnya kok ono sing ngerekam gak? Denger. Masuk Facebook. Ternyata Ustaz Rifki jalan-jalan Kayu Tangan. Na'udzubillah min. Kalaupun harus seperti itu, maka jangan sampai Anda duduk di tempat yang di tempat itu dijual barang-barang yang haram, entah makanannya ataupun minumannya. Ada satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi sanadnya dhaif. Tapi untuk perkara ini, untuk menjaga kehormatan boleh dipakai. Paham Bu ya? Jadi Rasulullah bersabda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil julus 'ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamra. Rasulullah melarang kita untuk duduk di tempat, di suatu meja yang di tempat itu pernah dihidangkan minuman keras. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi untuk apa ini Bu? Untuk jogo, untuk apa? Menjaga kemuliaan kita. Semoga Allah muliakan kita dunia sampai akhirat. Amin. Kemudian wayantahikuna astara al-adabi, yang di tempat-tempat yang kita tidak boleh datang tadi, itu batasan-batasan adab dilanggar. Batasan adab itu apa? Perempuan joget dengar pewong lanang. Sekarang kalau kita lihat, mohon maaf ya, pesta-pesta pernikahan sudah hampir tidak bisa dihindari. Dan tidak jarangnya itu dilakukannya kapan? Dan ini juga kejadian di keluarga kami, dan itu juga PR bareng-bareng kan? Ayo ditandani bareng-bareng. Jadi ketika misalkan ada undangan kemanten, acaranya ba'dal isya sampai 9:30. Nanti setelah 10 tamu mulai beranjak pulang. Nanti jam 10 itu mulai kari dulur tok, musiknya digenti. Itu antara manten lanang, manten wedok, dulure wis joget kayak ndak punya adab. Dan itu kejadian Bu. Nah untuk kita yang Allah takdirkan, Allah muliakan dengan ilmu, maka kalau sudah sampai acara yang seperti itu, di mana pada acara itu yuntahakuna astaral adabi, di mana adab-adab itu diinjak-injak, tidak diindahkan, maka lebih bagus kita apa?
pulang. Lebih bagus apa? Pulang. Termasuk Anda tulis surat Al-Mu'minun. Surah apa? Al-Mu'minun. Surat tentang orang-orang yang beriman. Pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai 3. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi iman itu keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Karena iman inilah yang kelak akan menjadikan kita apapun yang terjadi, selama kita meninggal masih membawa iman, insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan cepat semua. Tidak pakai hisab yang lama-lama, tidak pakai azab, tidak pakai ngicipin neraka, ya. Amin ya rabbal alamin. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau sholatnya apa? Konsentrasi betul, khusyuk betul. Dan khusyuk itu bukan mulai takbir sampai salam, tapi apa? Berikhtiar. Ketika mulai lepas, tarik lagi. Mulai eling sesuatu, langsung fokus lagi. Itulah namanya orang yang khusyuk. Karena kalau mulai takbiratul ihram sampai salam, yo kalau kelas panjenengan bisa, kalau saya susah. Kalau ibu-ibu ini misal masih tas jemur langsung udan, itu gak kerosot plus kayak udan. Insyaallah, enes ya Allah, tas tak pengering ya Allah. Kalau ibu-ibu tidak begitu, lewat lanang gampang kacau ya. Kalau ibu-ibu ini multitasking, sambil sholat yo iso mikir gorengan, yo iso mikir setrikawan, iso yo, karena multitasking tadi. Ngerti multitasking? Multitasking itu dalam waktu yang bersamaan bisa melakukan beberapa hal dan semuanya beres. Tapi ini ibu zaman dulu. Ibu zaman sekarang kena HP tok liyane kacau. Betul? Alhamdulillah. Oh innalillahi ya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu 'anil lagwi, dari perkara yang sia-sia, mu'ridun, mereka meninggalkannya. Jadi yang sia-sia itu ditinggalkan. Maka Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seorang manusia, cirinya apa? Kalau Islam kita itu baik, ketika kita mampu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat untuk kita, mampu meninggalkan apa-apa yang bukan urusan kita. Ini betul beda, ada papan tulis tapi tidak apa, terlanjur kurang lebih 10 menit. Jadi kalau kita bisa meninggal, tidak usah noleh jam. Kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita, rumah tangganya orang, anaknya orang, bus jam 10 bengi, seket mulai dinterno pacare, apa urusan Anda? Atau digawe bahan, rasa-rasa, tidak usah jaga. Maka di antara ciri baiknya seorang manusia, ciri baik keislamannya seorang manusia, ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mutaghabiyan an dzalika, Anda tinggalkan semua perkara yang sia-sia itu. Mutaghabiya itu dengan masa bodoh. Wis pokok tak tinggal. Fa in fa'alta dzalika fa inna jinayatuka 'alal 'ilmi wa ahluhu 'azimatun. Kalau sampai Anda melakukannya itu Bu, melakukan perbuatan yang sia-sia tadi, fa inna jinayatuka, maka dosamu
kriminal yang kamu lakukan alal ilmi, kepada ilmu, wa ahlihi, dan kepada ahli ilmu, azimatun, itu bukan perkara kecil. Kalau yang melakukan kemaksiatan orang yang tidak pernah duduk di majelis taklim, itu tidak boleh. Tapi masih dibilang, oh pantes wong jene gak tahu ngaji, kan begitu. Tapi kalau kemudian keburukan itu muncul dari orang-orang yang senantiasa duduk di majelis taklim, maka itu akan menjadi dosa yang besar untuk siapa? Karena Anda mengkhianati ilmu dan mengkhianati ahli ilmu. Karena ilmu itu ada tanggung jawabnya, tidak sembarangan. Nah, maka apabila seorang penuntut ilmu tidak bisa meninggalkan majelis yang sia-sia, maka dianggap dia berdosa kepada ilmu yang dia miliki, dan dia berdosa kepada apa? Ahli ilmu. Kemudian yang ke-12, ini mirip. Al-Haisyad. Ada enggak tulisan Al-Haisyad di situ? Tidak ada. Itu langsung terjemahnya ya. Ada Al-Haisyad. Al-Haisyad itu dalam Islam namanya gaduh. Bukan dalam Islam, astagfirullah. Dalam bahasa Arab artinya apa? Gaduh. Kegaduhan. Kegaduhan itu artinya yo pas festival, pasar malam, car free day, bahkan sekarang tidak cuma day, car free night. Ada sekarang car free night, malam, di malam sudah ada. Jadi bukan cuma day, bukan cuma hari bebas kendaraan bermotor, tapi sekarang mulai malam, mulai ba'da isya sampai jam 11 malam tidak boleh ada mobil lewat. Tujuannya apa? Supaya orang maksiatnya lancar. Nah, maka berulang saya sampaikan, mau di Kediri, mau di Pare, mau di Malang, mau di Kertosono, atau tempat lain, saya mesti ngomong, saya termasuk yang tidak sepakat seorang wanita muslimah atau laki-laki muslim yang tidak ada keperluan datang ke Car Free Day. Saya termasuk yang tidak sepakat. Biarkan tempat itu hanya dikesankan tempat yang tidak baik. Biarkan aja. Tidak usah yang baik-baik itu sok-sokan melbu untuk dengan tujuan, loh biar nanti kalau tidak ada yang dakwah di sana ya apa? Kalau tidak ada orang baik di sana nanti semuanya jelek, tidak ada yang ngingetin. Sudah, biarkan supaya tidak rancu, elek-elek, api faham nggak? Tapi ada pengecualian. Mohon maaf, tetap Bu, Islam itu adil. Misalkan Ustaz, lah ya apa Ustaz, saya jualan di situ. Ya monggo saja ya, karena ada apa? Ada keperluan. Walaupun kalau Anda bisa meninggalkan jualan di tempat seperti itu ya tentu lebih baik. Tapi kan namanya orang jualan Bu, kadang-kadang dia liane kapayu, iya kan enggak? Lalu sekarang pasar udah kayak rumah hantu. Jadi pasar Batu semenjak diresmikan sampai kemarin saya tuh belum pernah masuk. Maka sama abah saya diajak, ayo Ki, nyoba ndelok toko ini ponakannya abah saya, berarti sama saya apa? Sepupu misalkan. Subhanallah, dari banyak toko keluarga yang kita datengin, lebih dari 8 toko, satu toko pun gak ada pelanggan di belas, satu saja tidak ada. Dan ketika abah saya ketemu teman-temannya yang punya bedak di pasar Batu, semuanya ya Allah. Nah, maka ya kalau belum bisa memberi solusi, kalau keluarga muslim akhirnya harus buka bedaknya di Car Free Day, kalau belum punya solusi, menentuai, gak usah kakean komentar, doakan mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan rezeki di tempat lain yang lebih baik. Karena sekarang kadang-kadang yo kita mau ngelarang lah yo apa? Memang rezekinya dia di situ. Betul ada nggak yang termasuk yang mungkin di antara ibu-ibu ini yang memanfaatkan Car Free Day untuk cari maisha? Ada? Ada? Ya Allah, beruntung Anda diselamatkan, maka bersyukur, jangan sombong ya.
Al-Haisyad, Al-Haisyad itu artinya kegaduhan, seperti karnaval, seperti festival. Ya beda kalau festival anak soleh ya beda. Festivalnya ini festival pelangi, seperti pelangi. Festival, terus acara Malang Tempo. Saya tidak berani ngomong, khawatir jadi masalah ya. Yang nampaknya tempat-tempat seperti itu untuk orang lain kesannya datang ke sana biasa. Alah biasa, yo delolat. Orang jajanan zaman biyen, orang serabi, orang kukis, ada apa kue-kue zaman dulu. Cenil, insyaallah. Anda tahu saya pernah keluar ke cenil? Hampir mati saya ke cenil. Bukan cuma cenil, Anda tahu mendut. Mendut itu saya punya beberapa kali. Kok kelet kabeh diuntung. Saya telan lah itu mendut itu. Kesam tak ada. Keduduk sama kakak saya. Dah betul-betul. Sampai lorong ke saya. Suruh minum. Alhamdulillah. Pas itu turun bu. Lega nih ya Allah. Kelak-kelak. Sudah. Maka itu namanya Haisyad. Al-Haisyad itu tempat-tempat yang di tempat itu gaduh. Ada campur musik, ada perempuan nyanyi, ada laki-laki yang tidak menutup aurat dengan sempurna, ada perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna, ada laki perempuan gandengan padahal mereka bukan mahram, macam-macam. Nah itu mungkin untuk sebagian orang datang ke tempat seperti itu dianggap biasa. Tapi untuk seorang penuntut ilmu seperti antum semua ini, yang insya Allah calon ulama-ulama ini, gak telat, gak kasar. Insya Allah tidak ada kata terlambat ya. Itu maka kalau untuk orang lain dianggap biasa, tapi untuk panjenengan harus, ini tempat tidak boleh datengin. Kenapa? Kalau yang seperti itu kita anggap biasa, lama kelamaan nilai itu akan bergeser. Kita kasih contoh. Panjenengan ngerti nilai itu contoh gampangnya begini bu, zaman dulu sering tidak dengar kalimat dari ibu kita, ojo le, ojo ndo, gak ilo. Dengar tidak? Ingat kalimat itu dari orang tua kita zaman dulu. Ojo ndo, gak ilo, maghrib kok metu. Sekarang masih ada kalimat itu. Itu namanya pergeseran nilai. Zaman ibu-ibu kecil mungkin ya, karena saya kecilnya beda tahun sama ibu-ibu. Ibu-ibu kecilnya tahun berapa? 40-an ya? Panjenengan SMA tahun berapa? 52 sudah SMA. Oh menyemen ya Allah. Sudah? Itu perempuan zaman dulu pakainya rok, iya enggak? Lama-kelamaan ada perempuan 1-2 pakai celana, tapi dilihat apa? Wong wedok kok celanoan, gak pantas. Tapi karena itu dibiarkan, semakin banyak lama-lama perempuan pakai celana dianggap biasa. Bergeser dan nilai. Nah itu loh yang kita khawatirkan. Kalau tempat-tempat semacam itu dianggap biasa, nanti terjadi pergeseran apa? Nilai. Zaman kita saja dianggap biasa yang seperti itu, apalagi nanti zaman tak beritahu ya. Ini tolong jangan diberitahukan siapa-siapa. Nggak, ini live saya tidak berani. Ada informasi yang bikin ngeluh apa? Ngenes. Anak-anak SMP itu sudah bertukar foto toples sama teman sekelas, bahkan dijual, dibisniskan. Dan ini kejadian, dan kejadiannya bukan di kota besar semacam Malang, Surabaya, tidak ya, Deso. Itu sampai dia jual ke teman-temannya. Kalau video harganya sekian, kalau foto harganya sekian, kalau ada suaranya harganya sekian.
Dan Anda tahu harganya? Semuanya di bawah 10.000. Semurah itunya coba. Nah terus kenapa kok sampai muncul yang semacam itu? Ya gara-gara pergeseran nilai. Zaman dulu sak kelas lungguh sak bangku lanang wedok gak ilo. Lama-lama ilo, lama-lama berangkat pulang bareng, lama-lama camping bareng. Coba, apalagi sekarang zamannya apa ini? Handphone semua bisa merekam apa yang dia mau. Dan semua bisa nge-share apa yang dia mau. Benar apa tidak? Nah, maka perubahan itu jangan sampai dimulai dari kita. Merubah nilai tadi. Nah, sampai lama-lama sekarang maaf gitu, ngelihat di kota Malang perempuan pakai celana levis pendek, dianggapnya apa? Biasa. Maka enak-enaknya urip di Kasembon. Sudahlah manut saya hijrah ke Kasembon. Aman. Ono ele-ele.